Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan menyajikan tentang Asset and Human Resource Management, kuliah jaminan keamanan sistem informasi. Kita langsung lihat ke sini. Menurut IASB atau International Accounting Standard Board atau AASB, Australian Accounting Standard Board Framework, di sini didefinisikan aset itu adalah sebuah sumber daya yang dikendalikan oleh suatu entitas sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan masa lalu, yang mana itu bisa menghasilkan manfaat-manfaat ekonomi yang diharapkan untuk terjadinya aliran di dalam entiti tersebut. Tentu yang maksud di sini cash flow dan sebagainya, aliran keuangan. Artinya aset itu adalah sesuatu yang memang ada dalam kendali sebuah entitas, sebuah organisasi, ataupun apapun namanya, yang tentu harus memberikan manfaat ya, untuk waktu yang akan datang. Nah, di sini ada tiga hal karakteristik dari suatu aset. Kepemilikan lah begitu mungkin dalam bahasa kita. Yaitu ada future economic benefit, adanya manfaat-manfaat ekonomi pada waktu yang akan datang. Artinya aset yang kita miliki itu tentu harus berharga yang bisa memberikan nilai-nilai ekonomi pada waktu yang akan datang. Kemudian control by an entity, dikendalikan oleh sebuah entitas. Artinya milik penuh entitas itu ada dalam kendali yang bersangkutan, tidak dalam kendali orang lain atau pihak lain gitu ya. Dan biasanya tentu saja itu diperoleh dari masa yang telah lama. Artinya sudah ada sekarang dan itu hasil usaha-usaha sebelumnya. Bisa beragam cara tentu saja. Nah, di situ tentu di sini bisa ada perputaran, bisa dipertukarkan, bisa diperjualbelikan, dan bisa difungsi ekonomikan, difungsi sosialkan sehingga memberi manfaat-manfaat ekonominya. Dan tentu saja menggunakan aturan-aturan yang sudah dikenal sebelumnya untuk berinteraksi dengan pihak-pihak yang mana kita akan mengusahakan sehingga memberikan manfaat ekonomi. Kemudian kita lihat di sini secara rinci ya. Tadi ada future economic benefit. Ada keuntungan-keuntungan ekonomi pada waktu yang akan datang. Yang pertama di sini, aset itu adalah sesuatu yang harus eksis saat ini. Ada di kita. Bendanya jelas ada. Kemudian berikutnya, memiliki kapabilitas untuk memberikan manfaat saat ini ataupun pada waktu yang akan datang. Artinya memiliki nilai-nilai ekonomis. Apakah bisa disewakan, dipekerjakan, atau cara-cara lain yang bisa menghasilkan keuntungan-keuntungan ekonomis. Tentu saja itu yang maksud. Itu adalah aset. Kemudian bisa membedakan antara objek, bangunan atau mesin, ataupun layanan yang bisa menjelma di dalam perusahaan tersebut atau ada di dalam aset tersebut. Dan tentu saja di sini bisa berwujud dalam arti bendanya secara fisik ataupun layanan-layanan seperti software dan sebagainya. Tidak terlihat itu kan, tetapi ada manfaatnya, ada efeknya gitu ya. Seperti katakanlah software-software seperti di kampus ada sejumlah software yang kita gunakan untuk para mahasiswa, ada Igrasias, LMS, dan sebagainya. Secara kasat mata memang tidak berwujud, tetapi memberikan manfaat kepada kita semua. Nah, itu juga bisa dinyatakan sebagai aset di sini. Kemudian berikutnya, control by entity. Apa yang maksud dengan control by entity? Di sini ada penjelasan lebih lanjut bahwa yang maksud control by entity itu the economic benefit must be controlled by the entity. Artinya kemanfaatan ekonomi yang bisa dihasilkan dari aset tersebut semuanya memberikan manfaat kepada entitas tersebut, tidak kepada yang lain. Katakanlah keuntungan, keuntungan itu diperoleh oleh entiti tersebut. Bahkan kerugian juga sebetulnya. Itu diderita tentu oleh entitas pemilik aset tersebut. Kemudian, an entity's right to use all control an asset is never absolute. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa hak
bagi sebuah entitas untuk melakukan kontrol terhadap aset itu tidak selalu absolut, ya. Never absolute, tidak pernah absolut. Artinya wajar-wajar saja, karena bisa saja aset itu menghilang atau berkurang dan sebagainya. Tidak selalu akan seperti itu. Akan mengalami kelelahan, kalau dalam istilah-istilah lain ada fatigue gitu ya, yang bisa dirasakan oleh aset tersebut. Jadi sifat produktivitasnya bisa berkurang dan seterusnya. Whether ownership is often concurrent with control, but it is not an essential characteristic of an asset. Nah, kepemilikan itu bisa concurrent dengan pengendalian. Artinya pada saat yang bersamaan pengendalian dan kepemilikan itu terjadi. Tapi tentu secara tidak esensial, karakteristik yang bukan esensial sebuah aset. Walaupun itu semua bukanlah karakteristik secara langsung dari aset. Bisa saja dikendalikan tetapi bukan milik sendiri, pinjaman misalnya, atau milik orang lain. Tetapi pengertian di sini bahwa aset itu sebaiknya juga kepemilikannya dan pengendaliannya pada saat itu secara bersamaan. Dan does not rely on legal enforceability. Nah, tentu saja juga tidak berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum di sini ya. Ya mudah-mudahan tentu aset yang dimaksud di sini bebas dari segala kemungkinan adanya kaitan-kaitan dengan hukum. Artinya kepemilikan kita itu kepemilikan sempurna. Itu adalah aset. Aset yang bisa dipekerjakan, yang memberikan manfaat. Kemudian berikutnya, past event. Jadi ini kejadian pada masa yang lalu. Artinya waktunya sudah berlalu. Dengan kata lain, di sini pengertiannya adalah control as a result of a past event. Bahwa aset itu tentu dari hasil bekerja sebelumnya. Bisa macam-macam kepemilikan di sini, bisa saja itu hibah, bisa hasil membeli, atau bisa cara-cara yang lain sehingga menjadi milik kita, gitu. Warisan dan sebagainya ya. Dan plan asset are excluded. Nah, sedangkan aset-aset yang direncanakan, mungkin yang direncanakan di sini adalah bisa saja untuk dihibahkan ke pihak lain atau untuk dilepas kepemilikannya dari kita untuk dijual dan seterusnya, itu tidak dimasukkan ke dalam kepemilikan saat ini. Event can be interpreted in different ways. Nah, kejadian di sini bisa beragam. Ya, seperti tadi dikatakan, bisa saja hasil pembelian, bisa juga hasil hibah, bisa hasil warisan, dan macam-macam. Atau turunan dari organisasi sebelumnya. Karena berganti organisasi, berganti identitas, dan sebagainya. Nah, itu memungkinkan untuk hal-hal kepemilikan aset yang dimaksud tadi. Ya. Kemudian kita lihat berikutnya asset recognition, pengenalan aset. Ya. The extent and timing of the recognition of asset is important. Nah, tentu kita harus mengenali keberadaan maupun waktu terhadap aset tersebut. Sesuatu yang penting karena dia memiliki konsekuensi ekonomi gitu. Untuk yang menyiapkannya ataupun para penggunanya dari laporan keuangan, financial statement nanti. Nah, tentu dalam laporan keuangan itu akan dinyatakan di situ ada aset bagian dari laporan keuangan. Kepemilikan yang dimiliki oleh suatu entitas tertentu pada saat membuat trial balance, nah, tentu harus dicantumkan aset biasanya gitu ya. Kemudian recognizing asset on the balance sheet involve recognition rules. Ya, ini seperti tadi dalam balance sheet laporan keuangan biasanya itu harus dicantumkan aset tersebut. Convention and authoritative pronouncement. Ya, tentu saja ini secara aturan yang berlaku di kita ya. Dalam laporan keuangan baik yang secara konvensional ataupun yang cara-cara yang sekarang itu aset selalu disertakan pelaporannya seperti apa. Kemudian kriteria pengenalan itu adalah the future economic benefit must be probable. Nah, tentu di sini keuntungan-keuntungan atau manfaat-manfaat ekonominya pada waktu yang akan datang juga harus diperhatikan. Kira-kira apa yang
bisa digunakan atau apa yang bisa dijalankan untuk kemanfaatan aset yang kita miliki tersebut ya pada waktu yang akan datang. Dan aset juga must be capable, mesti memiliki kemampuan untuk diukur, measure reliably ya, sehingga kita tahu bagaimana menggunakan aset untuk apa dan sebagainya pada waktunya akan datang. Artinya aset di sini tentu harus dikendalikan tadi, dikontrol sampai pengontrolannya pada cara-cara penggunaannya. Apakah akan disewakan, apakah akan dijual, atau akan digunakan untuk kepentingan yang beragam, dipersilahkan. Kemudian pas recognition kriteria di sini. Nah, di sini pengenalan atau kriteria pengenalan pada waktunya akan datang. Reliant on the laws. Artinya di sini tentu aset tersebut kita miliki dengan cara-cara yang legal, mematuhi aturan, aturan main yang dipersyaratkan untuk kepemilikan aset. Maka harus ditempuh dengan cara-cara yang benar juga sesuai hukum. Demikian juga determination economic substance of the transaction or event. Nah, demikian juga eh, yang terkait dengan persoalan perekonomiannya juga penentuannya dari transaksi atau kejadiannya itu juga harus secara legal. Artinya melalui prosedur yang seharusnya. Cara memperolehnya, cara memanfaatkannya, dan beragam cara lain terhadap aset tersebut. Kemudian use of conservatism principle anticipate losses but no gain. Nah, tentu di sini juga harus menggunakan prinsip-prinsip konservatif dalam arti jangan sampai ya tentu sekuat kemampuan kita sebagai manusia sampai tidak jangan sampai hilang gitu kan. Nah, bagaimana caranya kalau kita punya aset katakanlah semacam kita memiliki emas jangan simpan sembarangan tapi sebaiknya titipkan di bank misalnya. Ya, itu adalah dalam rangka bagaimana supaya aset-aset itu tidak hilang begitu saja, tapi ada usaha lain dalam rangka menyelamatkan aset tersebut. Demikian juga aset-aset yang lain, aset-aset bergerak, jangan didiamkan, tapi gunakan untuk berusaha. Seperti kita memiliki mobil ataupun memiliki barang benda-benda bergerak lainnya, tidak bisa didiamkan. Kalau didiamkan malah jadi rusak, tapi harus dipekerjakan dan memberikan keuntungan dan seterusnya ya. Kemudian kita lihat di sini aset measurement. Bagaimana pengukuran aset di sini? All the element of accounting are linked. Semua kaitannya dengan akuntansi, elemen-elemen akuntansi itu mesti terhubung gitu. Dan pengukuran dari aliran keuntungan itu dari hal tersebut itu bisa terjadi dalam aset. Artinya harus dilakukan pengukuran tentu sekali lagi pengukuran di sini bisa macam-macam ya. Bisa kaitan dengan volume, bisa kaitan dengan berat, bisa kaitan dengan harga, dan macam-macam harga di sini ya. Apakah harga jual, harga persewaan, harga pemanfaatan lain-lainnya. Nah, mestinya kita punya data terhadap aset itu. Jadi, sekali lagi, aset di sini mesti bisa diukur. Dan the rules and practice governing asset recognition and measurement will also affect measurement of profit and in turn capital atau equity di sini. Artinya aturan dan tata kelola yang praktis dari aset-aset yang kita kenali dan juga pengukurannya itu juga harus bisa memengaruhi pengukuran terhadap profitnya. Pengukuran keuntungan apa yang bisa diperoleh setelah kita tahu secara praktis bahwa kita memiliki aset dengan beragam ukuran tadi, measurement yang apakah sisi berat, sisi volume, sisi persewaan, dan sebagainya, maka nanti pada saat dipekerjakan, katakanlah begitu, itu juga bisa terukur berapa manfaat nilai sewaan yang kita peroleh dari aset yang kita miliki tersebut. Sehingga itu bisa menjadi keuntungan kita, bisa menjadi kekayaan kita, jadi ekuitas. Kekayaan yang diperoleh dari hasil mempekerjakan aset tersebut menjadi kekayaan dari entitas tadi. Dan sekali dia definisikan kriteria
pengenalan aset itu, maka harus memperoleh kecocokan kesesuaian di sini ya. Bahkan seorang akuntan mestinya memutuskan bagaimana untuk mengukur aset tersebut. Harus bisa, aset itu harus dikenali maksudnya. Harus dikenali sekali lagi ya, sehingga setiap orang, tentu yang maksud di sini adalah seorang akuntan. Dalam catatan ini, akuntan itu ahli-ahli yang kaitan dengan persoalan keuangan, laporan-laporan keuangan, bisa menentukan beberapa pengukuran terhadap aset-aset tersebut ya. Kemudian secara kualitatif, karakteristiknya juga untuk informasi keuangan. Itu juga harus karena nanti harus ada fair value, kan? Artinya memberikan penilaian aset ini berapa sih harganya itu saat ini. Nah, tentu disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat itu ya. Sehingga nilainya yang ada di dalam laporan keuangan itu harus ada nilai uangnya juga. Maka harus ada penaksiran di situ. Berapa kira-kira nih aset itu nilainya. Kemudian sekali diukur, tentu itu nanti akan dicantumkan di dalam balance sheet, di neraca. Ya. Kemudian restricted to just not disclosure. Nah, tentu juga nanti akan diberi catatan apakah ini perlu dibuka untuk informasi secara umum atau terbatas. Nah, tentu nanti ada catatan-catatan, barangkali kalaupun dituliskan di sana nanti ada keterangan. Seperti kita ketahui, laporan keuangan itu selain terdiri dari neraca, kemudian ada laba rugi, juga ada catatan-catatan di samping nanti ada juga laporan keuangan itu ada cash flow hariannya. Nah, yang paling penting juga adalah catatan, keterangan terhadap isi daripada laporan keuangan tersebut. Itu bisa menjadi bagian ya dari pelaporan terhadap aset-aset yang kita miliki. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan bercerita tentang tangible asset dan intangible asset. Nah, yang dimaksud tangible asset tentu saja adalah aset-aset yang lebih gampang diukurnya. Nah, di sini disebutkan traditional asset has been to measure asset at historical cost. Itu harus bisa diukur. Nah, aset-aset yang gampang diukurnya itu dimasukkan ke kelompokan tangible asset yang bisa diukur, terukur. Gitu. Dan standar dari IASB, maka pengukuran ulang bisa saja menggunakan fair value di sini. Fair value itu mungkin secara kasarnya itu penaksiran harga-harga atau nilai-nilai aset yang disesuaikan dengan kondisi saat itu di tempat tersebut juga. Jadi bisa saja barangkali beda antara di kota Jakarta dengan kota Bandung ya, nilai satu aset. Taksirannya sebuah rumah di Jakarta dengan sebuah rumah yang katakanlah tipenya mirip-mirip atau sama, tapi nilainya bisa beda karena ya situasi dan kondisi itu bisa lain. Exit value or value in use ya tentu saja didasarkan pada nilai-nilai yang melingkungi lingkungan tersebut. Kemudian di sini UK and Australian firm could use value other than historical cost for many years. Nah, tentu saja Inggris dan Australia, perusahaan-perusahaan di Inggris dan Australia menggunakan nilai-nilai di luar historical cost di sini untuk beberapa tahun. Tentu saja bisa beda juga antara negara satu dengan negara lain ya, karena masing-masing ada standar patokan yang bisa saja berbeda. Kalau yang berlaku di Indonesia, kita menggunakan aturan-aturan standar pelaporan aset yang berlaku di Indonesia tentu saja. Kemudian intangible asset di sini, accounting measurement has generally been conservative. Ya tentu saja cost biasa yang digunakan berapa. Artinya intangible asset itu yang tidak langsung gampang bisa diukur. Bentuknya belum ada harganya, tetapi harganya berapa juga kita tidak tahu. Sehingga harus melakukan penaksiran yang barangkali ada pembandingan-pembandingan dan ada perbandingan dengan sejumlah harga yang bisa saya berbeda tergantung keadaan. Fair value from an active market. Nah, bisa juga dengan cara fair value juga tadi dari pasar yang aktif.
ya kira-kira berapa nih kalau ditawarkan di pasar ini. Bisa saja juga beda-beda pasar menawar itu barang, walaupun perbedaannya tidak terlalu jauh. Nah, sehingga nanti kita bisa taksir kira-kira sekian lah nilainya. Internally generated intangible cannot be recognized. Ya, memang agak sulit mengenali yang namanya intangible itu ya secara langsung. Walaupun sekali lagi itu bisa dinilai, bisa dihargakan melalui sejumlah konversi. Sama seperti kita, misalnya kuantitatif dan kualitatif. Nah, itu juga yang kualitatif mau dikuantitatifkan bisa dengan sejumlah konversi. Walaupun mungkin tidak terlalu dekat atau agak jauh misalnya, itu tidak ada masalah sih. Kita lanjut sekarang ke summary ya, ringkasan penjelasan mengenai aset di sini. Kita tadi telah mendefinisikan aset, jadi aset itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh entitas, dikendalikan gitu, dalam pengendalian suatu entitas, kemudian memberikan manfaat ekonomi, dan biasanya diperoleh dari masa yang telah berlalu, kegiatan-kegiatan sebelumnya. Dan pengenalan dan juga harus bisa diukur itu aset itu bagaimana, kemudian pengukuran dan pengenalan aset tersebut of income and capital are interrelated. Ada hubungannya ya, saling berhubungan. Income maupun kapital dari aset tersebut, nilai dari aset tersebut, dan berapa yang bisa dihasilkan dari aset tersebut jika dipekerjakan. Nah, tentu pengertian dipekerjakan itu bisa macam-macam, beragam tadi. Kemudian mix attribute measurement model and fair value measurement method. Nah, penilaian itu bisa dengan cara beragam. Tidak hanya satu macam cara, tetapi bisa menggunakan sejumlah cara. Gabungan, ya. Termasuk ada fair value, penaksiran juga di situ. Kemudian isu-isu yang timbul tentu saja untuk kepentingan nanti standar setter. Bisa dijadikan sebagai patokan pada saat kita mau melakukan penstandaran nilai ya untuk aset yang kita miliki. Dan juga bisa dijadikan patokan oleh auditor. Artinya audit itu bisa saja memeriksa kondisi aset kita, berapa nilainya itu tentu kita bisa dijadikan patokan penilaian pengukuran yang sudah kita lakukan untuk dinilai auditor. Apakah itu logis, masuk akal atau tidak, dan seterusnya. Ya, itu kira-kira kita berbicara persoalan aset, gitu ya. Baik, kita selanjutnya membicarakan tentang human resource management ya. Manajemen sumber daya manusia. Biasa itu yang kita kenal. Sini tentu saja mengandung pengembangan dari konsisten, kemudian koleksi praktis, program, dan macam-macam yang terkait dengan SDM dalam pencapaian sasaran-sasaran strategik organisasi. Sekali lagi kita ketahui bahwa aset yang paling berharga di satu organisasi itu adalah manusianya. Nah, itulah yang harus dikelola. Salah satu aset yang berharga itu adalah manusianya. Dan di sini require embedding the mindset and practice of personnel management. Nah, tentu saja perlu ada pengelolaan manusianya, personelnya di sini. Perlu ada pengelolaan tentu saja nanti macam-macam. Bahwa posisi orang di dalam satu organisasi itu bisa macam-macam. Ada pimpinan, ada manajer, ada pelaksana, ada yang bekerja di operasional, ada yang bekerja di level untuk memikirkan rencana-rencana ke depan dan sebagainya. Maka dengan demikian, posisi orang itu bisa macam-macam di dalam organisasi. Dan itu perlu ada manajemennya. Nah, itu biasanya adalah manajemen SDM, itu yang bertanggung jawab. Tentu nanti harus dilaporkan kepada pimpinan dan tentu juga ada strategi pimpinan bagaimana mengatur dari SDM-nya itu, dari orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, dalam hal ini, integrasi of all HR program within a larger framework, facilitating the organization mission and its objective. Nah, tentu dalam hal ini perlu ada kajian yang baik, ada keselarasan antara pimpinan dan para pengatur SDM, bagaimana
menempatkan orang di tempat tertentu, bagaimana membuat organisasi yang mendukung tujuan dari organisasi supaya mulus dan berhasil dari keberadaan organisasi itu, tentu di sini juga melibatkan bagaimana menempatkan orang. Dilihat dari latar belakang pendidikan, pengalaman, kemudian minat, dan sebagainya. Itu bisa saja kalau diatur dengan baik bisa mendukung dari tujuan-tujuan dari organisasi tadi ya. Tentu sekali lagi di sini butuh kerjasama yang baik antara pimpinan kemudian para pengelola SDM itu sendiri. Baik, kita lanjut. Nah, di sini kita bisa melihat peta seperti ini ya. Possible roles assumed by the HR function. Sesuatu yang difokuskan di sini, bagaimana SDM itu bisa memberikan dampak. Kita lihat dari sisi empat konsep di sini. Ada strategic fokus, operational fokus, ada sistem, dan ada people. Artinya kita memiliki fokus strategik mau kemana nih, arah organisasi. Demikian juga ada operasionalnya, itu harus nyambung kedua-duanya. Operasional dengan strategik itu biasanya para pimpinan yang mengerjakannya, dan strategik ini perlu diterjemahkan ke dalam operasional. Harus nyambung antara strategik dan operasional. Nah, di sini tentu saja kita memiliki sistem. Sistemnya, aturan main, prosedur, dan macam-macam sudah ada. Dan yang paling penting adalah ada people, ada orang-orang yang bisa melakukan eksekusi. Maka di sini kita perlu memiliki strategic partner, artinya pemikiran terkait dengan ini, apa sih langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut. Kemudian tentu saja harus diterjemahkan ke dalam sistem. Dan yang paling penting dieksekusi oleh orang. Maka untuk menerjemahkan atau untuk mengeksekusi satu program di dalam perusahaan itu butuh juga ada change agent, ada agen-agen perubahan. Karena kadang-kadang tidak siap juga orang itu dengan perubahan, gitu ya. Menolak, resistant to change, biasanya sifat orang itu begitu. Menolak untuk berubah. Kebanyakan kita begitu. Nah, kemudian ada employee champion. Nah, tentu di samping orang yang nolak, ada juga yang bisa bersedia dengan perubahan tersebut, siap dengan perubahan, dengan segala konsekuensinya. Sehingga bisa saja dia menjadi juara. Perlu dipertahankan orang-orang seperti ini. Nah, tentu saja di sini perlu ada juga administratif expert, ahli-ahli administrasinya ya. Dalam arti orang ini harus ditempatkan di mana, kemudian mengerjakan apa, dan sebagainya. Perubahan-perubahan itu perlu dikawal. Dan tentu pengawalan yang paling penting terhadap sikap orang gitu, manusianya. Nah, dalam hal ini tentu butuh pengendalian. Aduh, maaf ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita bandingkan antara traditional human resources dengan strategic human resources. Di sini traditional human resources dengan strategic human resources tanggung jawab untuk HR. Kalau tradisional itu sifatnya staff spesialis. Sedangkan kalau strategic HR itu adalah line manager. Nah, tentu ada beda di sini. Staff spesialis tentu lebih kepada keahlian biasanya staff spesialis itu. Keahlian dan tidak memperhatikan persoalan memanage orang gitu loh. Tapi bagaimana dia ahli atau tidak. Tapi kalau di strategic HR justru yang harus diperhatikan itu adalah bagaimana mengendalikan mengatur orang. Tanggung jawab untuk HR. Dan dari sisi fokus, employee relation, hubungan antar orang saja di traditional HR. Sedangkan di strategik itu partnership with internal and external customer. Artinya di sini keberadaan orang itu yang justru penting di strategik HR itu bagaimana kita bisa membuat pelanggan itu tetap loyal, tetap betah gitu. Nah, tentu ini membutuhkan pelayanan yang baik, membutuhkan kenyamanan yang dirasakan oleh para pelanggan sehingga mereka betah berlangganan dengan produk-produk atau jasa kita. Itu
yang menjadi pikiran dalam strategic HR. Kemudian role of HR, nah di sini transaksional, sekedar melayani saja. Tapi kalau di strategic HR itu adalah transformasional, melakukan transformasi. Bagaimana mengubah orang yang tidak mengerti menjadi mengerti, bagaimana merubah orang yang tidak peduli menjadi peduli, itu adalah melakukan transformasi. Ya. Demikian juga dari sisi inisiatif. Slow di tradisional itu agak lambat gitu. Tapi kalau di strategic HR harus cepat. Dalam pengertian responnya baik, segera, cepat. Bagaimana kalau ada keluhan pelanggan didiamkan dahulu. Tapi kalau di strategik itu harus segera dilayani sehingga bisa memberikan kepastian kepada si pelanggan. Apakah gangguannya itu bisa segera diatasi atau butuh waktu lebih lanjut. Tapi kalau di traditional HR itu ya tetap santai-santai saja. Demikian juga dari time horizon, kalau di traditional HR itu adalah jangka pendek. Sedangkan kalau di strategic HR itu adalah short, bisa jangka pendek, medium, bahkan bisa jangka panjang terus-terusan. Dalam arti bahwa bagaimana, contoh misalnya ini ya, si pelanggan itu betah tidak saja saat ini, tetapi harus seterusnya, ke depannya juga makin betah. Tidak mau pindah ke lain hati gitu, si pelanggan itu. Sudah kebetahan di sini. Kemudian juga pengendaliannya, dari kontrolnya itu. Sifatnya birokrasi, ya, birokratik di sini. Aturan-aturannya itu. Sedangkan kalau di strategic HR itu adalah organik. Dalam arti di sini ada fleksibilitas. Artinya tidak kaku, gitu, tapi lebih fleksibel. Bagaimana hubungan antar pelanggan dan para pengendali perusahaan itu, bahkan si pelanggan juga bisa tahu banyak tentang produk yang kita hasilkan itu makin dikasih tahu oleh kita. Kesempatan untuk tahu itu lebih besar. Gitu. Sedangkan kalau di tradisional itu terbatas. Ya. Kemudian job design di sini tentu saja agak ketat di sini ya. Division of labor independent dan specialization-nya itu agak ketat. Organisasinya lini gitu. Sedangkan kalau di strategic HR itu lebar, fleksibel. Jadi organisasinya lebih flat gitu. Dikasih kesempatan yang lebih luas kepada para karyawan bagaimana bisa memuaskan para pengguna katakan gitu ya. Kemudian juga dari kunci investment di sini disebutkan bahwa kapital produk sifatnya kapital dan produk. Sedangkan kalau di strategic HR itu adalah people dan knowledge, orang-orang dan pengetahuan yang dipentingkan. Bukan sekedar mendeliver produk, tetapi bagaimana para pelanggan itu tahu lebih banyak tentang produk-produk yang kita deliver, yang kita hasilkan. Sehingga orang makin kesengsem. Kemudian juga dari sisi akuntabilitasnya di sini, akuntansinya gitu, lebih kepada cost center, pusat pembiayaan. Sedangkan kalau di strategic HR itu adalah lebih kepada investasi, menanam modal. Nah, biasanya kalau nanam modal itu adalah ada kembalian, ada return. Sedangkan kalau cost center itu ya nol kembaliannya karena dipakai untuk pembiayaan gitu ya. Oke, kita lanjut. Barrier to strategic HR. Ada barrier juga ternyata untuk melaksanakan human strategic gitu. Human HR, human resource strategic maksudnya ya. Nah, di sini yang pertama short term mentality, fokus on current performance. Ini adalah mentalitas jangka pendek. Bisa saja bentuknya misalnya tidak bertahan, ingin segera pelanggan itu pergi, sudah cukup puas. Nah, padahal bisa saja ingin nongkrong, ingin tahu banyak misalnya, nanya ke sana kemari, kadang kita bosan juga meladeni. Nah, mudah-mudahan itu sifat seperti itu memang harus ditanamkan, ada customer centric, perhatian utama kepada para pengguna. Dan inability of HR to think strategically. Nah, ini penyebabnya adalah karena ketidakmampuan untuk berpikir strategis di orang-orangnya. Biasanya ini kaitan dengan latar belakang pendidikan ya. Kalau pendidikan rendah biasanya agak susah berpikir strategis. Tapi kalau pendidikan tinggi biasanya lebih fleksibel untuk berpikir jangka panjang dan strategis.
Kemudian lack of appreciation of what each R can contribute. Nah, ini juga sekali lagi kaitan dengan soal pendidikan ya. Rendah untuk penghargaan terhadap orang bahwa itu bisa memberikan kontribusi. Biasanya sekali lagi yang berpendidikan rendah agak kurang perhatian. Pokoknya ingin segera puas saja pelanggan itu dan tidak perlu lama-lama. Tapi kalau yang eh, latar belakang pendidikan lebih baik, lebih tinggi, biasanya dia itu bagaimana bahwa keberadaan SDM atau para pelanggan ini bisa memberikan kontribusi lebih besar. Kita tampung ide-idenya untuk perbaikan-perbaikan perusahaan. Nah, bisa saja didengar itu. Bisa saja mereka punya sumbangan-sumbangan pemikiran. Dan failure to understand general manager role as HR manager. Ini gagal untuk mengerti sebagai manager human resources. Nah, kita tahu bahwa manajer manusia itu atau mengelola manusia itu beda dengan mengelola mesin. Mesin itu tidak punya perasaan, mesin itu tidak punya kehendak, bagaimana dikerjakan oleh kita, nurut-nurut aja. Tapi kalau memanage manusia itu tidak segampang itu. Ada kemauan, ada perasaan, ada pemikiran yang bisa saja beda dengan pemikiran para manajer. Nah, sehingga di sini dibutuhkan kesabaran, ketelatenan yang lebih baik dari para manajer SDM. Karena pasti yang dihadapi itu 10 orang, 10 karakter yang berbeda juga. 20 orang juga begitu, beda-beda satu orang dengan orang lain. Sedangkan kalau memanage mesin 20 ya tidak jauh beda. Begitulah karakternya. Itu perbedaannya itu ya. Dan difficulty in quantifying many HR outcomes. Ini tentu juga tidak gampang mengukur ya, mengkuantifikasi jumlah human resources atau SDM itu. Bisa lain-lain hasilnya. Ada yang tekun, ada yang rajin, tetapi ada juga yang malas-malas, datang telat dan sebagainya itu ya. Agak susah. Maka tentu tidak gampang sekali lagi untuk menerapkan strategic HR tadi. Dan perception of human asset as higher risk investment. Nah, ini juga bisa ada persepsi terhadap aset dari manusia itu sebagai investasi yang sangat tinggi. Karena bisa saya misalnya gini, kita mentrainingkan orang, karyawan kita katakanlah ke satu tempat atau menyekolahkannya. Nah, belum tentu ada jaminan dia balik lagi kan, bisa saja kabur gitu, pindah atau dibajak oleh perusahaan lain dengan penawaran gaji yang lebih besar. Padahal kita itu investasi bagi yang bersangkutan, ditrainingkan atau disekolahkan dengan maksud supaya memberikan kembalian yang lebih baik bagi perusahaan kita. Tapi belum tentu dia mau kembali. Bisa saja ngabur. Ya, itu banyak kejadian loh. Seperti dulu saya pernah disekolahkan oleh Telkom sampai ke Amerika itu. Nah, tidak semua yang disekolahkan itu kembali ke perusahaan Telkom, tetapi ada yang tetap tinggal di Amerika sana dan bekerja di perusahaan lain sampai putus hubungan kerja dengan PT Telkom. Bisa saja itu terjadi dan sangat mungkin. Kemudian insentif for change that might rise. Insentif untuk perubahan itu bisa saja meningkat. Saya kira begitu. Bisa saja. Karena bisa saja orang itu berkehendak menginginkan untuk dipromosi gitu, tapi karena ada perubahan malah tidak jadi promosinya. Maka sesuai yang dia tuntut itu biasa kenaikan gaji. Bisa ya seperti apa yang terjadi di kaum buruh, coba perhatikan. Setiap demo mesti minta naik gaji dan seterusnya. Dan itu memang manusiawi. Setiap manusia itu membutuhkan kenaikan gaji, termasuk di karyawan di kantoran juga wajar saja ya. Karena perekonomian kita itu ya bergerak terus, ada perubahan. Kita lihat berikutnya, outcome of strategic HR. Ini untuk strategic HR itu ada beberapa hal tadi. Ada increase performance, customer and employee satisfaction, enhanced shareholder value. Nah, tentu semuanya ini kita menginginkan ada peningkatan kinerja, performansi, ada kepuasan dari para pelanggan kita dan juga dari para karyawan, tentu harus ada kepuasan dan juga harus meningkatkan nilai bagi para pemegang saham ya.
Nah, bagaimana caranya? Di sini ada beberapa cara. Effective management of staffing, retention, and turnover through selection of employees. Nah, tentu saja bagaimana mengefektifkan staffing. Artinya penempatan orang harus yang benar dan baik. Tidak boleh sembarangan. Sekali lagi ini tentu bergantung kepada kelihayan manajer SDM dan pimpinannya dan harus mengetahui siapa saja SDM-SDM itu, bagaimana latar belakang pendidikannya. Nah, kalau kita tahu semuanya itu, mudah-mudahan penempatannya juga tidak asal-asalan gitulah. Kemudian cost effective utilization of employee through investment in identify human capital. Tentu ini juga sama ya, pemanfaatan dari employee melalui investasi yang harus diidentifikasi oleh human capital dan memberikan potensi yang tinggi. Ya seperti tadi kita menyekolahkan, mentrainingkan itu tidak boleh sembarang sekolah, tapi sekolah hasil sekolah yang mendukung terhadap bisnis perusahaan. Training juga yang mendukung terhadap bisnis perusahaan. Tidak boleh tidak nyambung supaya memberikan efektivitas apa yang biaya kita keluarkan dari perusahaan itu memberikan manfaat juga untuk perusahaan. Kemudian integrated HR program and policies that clearly follow from corporate strategy. Nah, tentu saja perlu dikaitkan dengan strategi perusahaan secara menyeluruh dalam hal ini ya. Bagaimana arahnya? Dan SDM juga harus mengikuti. Kemudian facilitation of change and adaptation through a flexible, more dynamic organization. Nah, perlu ada fasilitasi perubahan dan adaptasi terhadap kesesuaian yang fleksibel. Kalau ada perubahan-perubahan organisasi. Artinya kalau ada restrukturisasi, itu biasa sesuatu yang dituntut dari perusahaan. Mengapa dilakukan restrukturisasi? Karena ada perubahan di lingkungan bisnis. Ada perubahan konstelasi politik di luaran misalnya. Nah, itu akan memengaruhi kepada perusahaan, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Harus ada restrukturisasi. Nah, ini tentu saja harus dikaitkan dengan bagaimana perubahan tadi itu bisa mengadaptasi perusahaan terhadap lingkungan bisnis gitu ya. Bagaimana menempatkan orang, di mana apa saja fungsi-fungsi yang harus diadakan di perusahaan, organisasi-organisasi organik apa saja yang dibutuhkan, dan siapa saja yang memangkunya, itu sekali lagi tidak gampang. Perlu ada assessment, perlu ada penilaian terhadap calon-calon pemangku jabatan itu. Karena di dalamnya perlu ada orang-orang yang memiliki integritas maksudnya, integritas diri, bisa diandalkan, bisa dipercaya, dan bisa memenuhi semua kriteria yang diinginkan dari perusahaan itu. Nah, itu menghasilkan orang itu butuh waktu memang dan butuh pendidikan gitu ya. Saya terfokus on customer need. Nah, ini juga sama, harus makin lekat bagaimana supaya orientasi terhadap kebutuhan dari para pelanggan itu makin dikuatkan di lingkungan perusahaan tadi. Tentu siapa itu yang melakukannya? Tentu adalah manusia, orang gitu ya. Kita lanjut. Di sini kita lihat model strategic human resource management ya. Kita melihat dari sebelah kiri, misalnya corporate strategy, strategi perusahaan di sini. Bisa dilihat dari external environment, lingkungan dari luar, kemudian internal environment, lingkungan dalam. Lingkungan luar kita melihat dari sisi kompetisi. Tentu perlu memperhatikan bagaimana kompetisi di dunia usaha, di dunia bisnis. Kemudian government regulation, peraturan pemerintah. Nah, itu juga akan menentukan kita. Seperti tadi saya katakan, itu dipengaruhi juga dengan perpolitikan. Pergantian pemimpin bisa saja mengubah kebijakan dari usaha yang harus dilakukan. Demikian juga perkembangan teknologi dan juga market trend dan kondisi ekonomi. Itu adalah lingkungan luar yang harus menjadi bahan kajian. Demikian juga dari lingkungan dalam, kita juga harus memperhatikan nanti ada budaya misalnya, struktur, politik, kemudian keberadaan para karyawannya sendiri, dan strategi yang masa lalu yang tadi mainkan seperti apa, apakah menguntungkan atau harus ada perbaikan dan sebagainya. Ini semua harus digabungkan dalam bisnis unit strategi nanti ya, kajian dari eksternal maupun internal. Kemudian tentu khusus di sini dilihat dari human resource strategy.
Apa yang harus dilakukan? Tentu di sini HR itu harus memiliki perencanaan. Apa yang mau dilakukan? Apakah diubah lagi itu organisasi? Bagaimana supaya bisa mengadaptasi keberadaan bisnis di luaran? Harus dilakukan restrukturisasi, penempatan orang juga harus dikocok ulang misalnya. Nah, itu bisa saja dilakukan. Walaupun itu juga tidak sederhana ya, tidak gampang gitu. Kita harus memiliki kesiapan yang baik. Demikian juga design of job and work system harus didefinisikan ulang semua itu. What workers do, apa yang harus dikerjakan, what workers need, apa saja yang dibutuhkan dan sebagainya. How job interface with other, bagaimana hubungan kerja antara satu unit dengan unit lain. Apakah sifatnya koordinasi atau komando dan sebagainya. Itu harus jelas didefinisikan. Nah, tentu dalam hal ini kita harus membagi employee separation. Harus dipilah-pilah peta dari para karyawan yang kita miliki itu di mana letak kekuatannya. Apa saja yang dimiliki oleh mereka. Harus ada regulasi, diatur lagi ya. Harus ada pengaturan. Dan tentu ini adalah sifatnya berulang, tidak sekali jadi. Sifatnya iterasi. Tentu melalui rapat, melalui FGD, fokus group discussion dan sebagainya dengan unit-unit lain tentu saja, tidak hanya sendirian. Pada dalam hal ini, kita akan menghasilkan HR Information System. Kita membangun HR Information System, sistem informasi sumber daya manusia. Di situ tentu setiap orang memiliki data, beragam data yang dimiliki, dari sisi ijazah, dari sisi kemampuan, kemudian pengalaman kerja, berapa lama dia bekerja dan sebagainya. Kemudian apa saja dia apa yang bisa dia kerjakan dan sebagainya. Maka tentu di sini perlu dilakukan staffing, penempatan ulang orang-orang tadi ya. Kemudian kalau perlu di training ya harus di training. Untuk apa? Untuk meningkatkan kinerja supaya makin baik. Sehingga bisa memberikan kompensasi dan pengertian kompensasi di sini adalah ganti terhadap kekurangan-kekurangan yang mungkin bisa muncul dari risiko-risiko yang kita miliki. Kan risiko itu bisa menghalangi ketercapaian tujuan. Nah, untuk supaya mengatasi risiko harus dilakukan kontrol. Nah, kontrol itu di dalamnya bisa ada compensating control gitu, ya. Kontrol untuk bagaimana mengatasi, melakukan mitigasi risiko sehingga tujuan dari proses bisnis bisa tetap tercapai. Nah, tentu di sini juga perlu dibangun labor relation, hubungan antar karyawan seperti tadi. Bagaimana hubungannya, ada apa hubungan komando atau hubungan koordinasi, itu harus jelas. Seperti bisa saja ada organisasi lini, itu biasanya komando dari atas ke bawah, atau organisasi matrik, itu ada hubungan yang sifatnya koordinasi. Tetap harus kerjasama, tetapi sejauh mana kerjasamanya itu tergantung kepada organisasi yang dibuat biasanya gitu ya. Nah, tentu sekali lagi dalam hal ini juga tergantung skala dari perusahaan. Skala kecil atau skala besar itu bisa beda-beda. Kemudian kita lihat di sini HR and Organizational Excellence. Hubungan antara human resources, sumber daya manusia, dan tantangan-tantangan organisasi. HR can help deliver organizational excellence. Nah, artinya di sini sumber daya manusia itu bisa saja memberikan organisasi yang baik, mumpuni. Ya, bagaimana caranya? Becoming a partner with senior and line manager in strategy execution. Caranya adalah dengan menjadi partner bagi senior maupun line manager untuk mengeksekusi sesuatu yang sifatnya strategis. Harus ada kerjasama tentu yang maksud di sini. Harus ada kerjasama antara senior dengan junior dalam melakukan eksekusi strategi. Nah, strategi ini tentu tidak selesai di strategi. Ada policy, kebijakan. Kemudian ada eksekusi operasionalnya juga nanti di lapangan. Tetapi semuanya itu harus nyambung. Kalau dalam istilah balance scorecard itu translating strategy into action. Harus diterjemahkan maksud strategi itu di dalam aksi nyatanya seperti apa. Nah, itu harus nyambung sekali lagi ya. Dan yang keduanya, becoming expert in the way work is organized. Kita menjadi ahli di organisasi tadi ya. Kemudian
Delivering administrative efficiency. Bagaimana kerjaan-kerjaan itu bisa efisien. Efisien itu biasanya kaitan dengan persoalan sumber daya ya, apakah biaya, waktu dan sebagainya. Biayanya tidak terlalu mahal, waktunya juga tidak terlalu lama misalnya. Atau jumlah manusianya tidak perlu banyak-banyak. To ensure that costs are reduced while quantity is maintained. Nah, ini ideal. Quality is maintained. Kualitasnya tetap bagus walaupun dengan biaya serendah-rendahnya. Nah, itu yang paling ideal ya. Kualitas tetap terjaga baik, tetapi dengan budget yang serendah-rendahnya. Apakah dari sisi waktu, atau dari sisi biaya, atau dari sisi jumlah orang, dan sebagainya. Itu kalau bisa, ya. Dan itu bisa diusahakan, bisa dilakukan. Secara matematis itu bisa dilakukan. Demikian juga di lapangan, bisa saja. Yang penting efisien, itu yang tidak gampang memang ya. Without becoming a champion for employees, representing their concern to senior management. Menjadi juara-juara dari orang-orang. Nah, ini memang tidak gampang, perlu ditanamkan budaya perusahaan. Perlu menjadi budaya ya. Dan tidak mudah juga menanamkan budaya perusahaan itu. Perlu usaha yang terus-menerus. Representing their concern to senior management and working to increase employee contribution. Harusnya begitu. Bagaimana saya bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada perusahaan? Apa yang bisa saya berikan untuk perusahaan? Jangan berpikir apa yang bisa perusahaan berikan untuk saya. Gitu loh ya. Itu yang ideal, walaupun agak susah juga. Dan becoming an agent of continuous transformation by shaping processes and organizational culture. Nah, menjadi agen-agen transformasi, perubahan di sini ya. Dengan membentuk proses-proses yang bagus dan budaya organisasi yang mumpuni. Sekali lagi, ini bergantung kepada kualitas SDM. Bisa seperti ini ya. Dan kualitas SDM juga bergantung kepada kualitas yang mengatur SDM itu. Jadi SDM itu tidak sekedar menempatkan, tapi juga bagaimana memengaruhi, memberikan nilai-nilai baik bagi SDM, sehingga SDM itu punya kepedulian. Gitu. Oke, kita lanjut. 5 critical business challenges. Ada 5 sesuatu yang kritis tantangan bisnis ya. Yang pertama globalization. Nah, sekarang ini tidak mungkin lagi tanpa globalisasi, apalagi menggunakan dunia internet. Perusahaan-perusahaan kecil saja, perusahaan mikro maupun perusahaan kecil, sekarang sudah bisa melakukan globalisasi melalui e-commerce misalnya. Itu bisa dikenal, pemasarannya tidak sekedar di lokal, tetapi bisa di global. Nah, itu tantangan. Demikian juga perusahaan-perusahaan besar. Akan lebih cocok lagi kalau mengenalkan dirinya ke pasaran yang lebih besar. Kemudian profitability through growth. Bagaimana profitabilitas itu tumbuh melalui pertumbuhan. Jadi pertumbuhan keuntungan perusahaan itu memang makin bagus dengan pertumbuhan perusahaan. Artinya begini, jangan sekarang untung besar, apa sebabnya? Karena jual beli asetnya dijualin gitu kan. Seperti punya penginapan dijual, punya apapun dijual sehingga pendapatan perusahaan itu naik. Ah, itu tidak bagus. Bukan pertumbuhan, tapi itu jual-jual aset kalau gitu. Tapi tumbuh perusahaan itu bagus karena penjualan produk-produknya atau jasa-jasa yang digunakan oleh orang makin bagus, makin banyak orang menggunakan. Nah, itu melalui pertumbuhan perusahaan. Dan teknologi juga itu menjadi tantangan ya. Tantangan juga teknologi itu. Karena dengan teknologi itu bisa mengubah sebagai salah satu cara melakukan inovasi teknologi itu. Bagaimana supaya produk perusahaan itu tetap diminati oleh si para pelanggan? Tentu kita harus melakukan inovasi-inovasi di bidang teknologinya supaya menarik. Intelektual kapital juga begitu, harus makin kreatif. Biasanya gitu ya, intelektual kapital itu bergantung kepada para karyawan, orang-orangnya. Apakah makin kreatif sehingga bisa menciptakan karya-karya baru dan bisa dipatenkan lah, lebih jauhnya begitu. Dipatenkan artinya diakui hak atas kekayaan intelektualnya. Dan jangan lupa
perubahan. Itu selalu, perubahan itu akan terjadi. Jangan pernah anti perubahan, karena perubahan itu tidak pernah anti kita juga. Akan terus selalu terjadi perubahan. Jadi yang abadi itu adalah perubahan. Kita tidak bisa mengabadikan perusahaan terus begitu seumur hidup. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin terus begitu. Perlu ada perubahan. Dan perubahan itu alamiah. Akan selalu terjadi. Sehingga sekali lagi, jangan pernah anti perubahan. Oke, kita lanjut. Di sini HR Strategy Execution Partner. Di sini HR itu adalah responsible for defining an organizational structure. Tentu untuk melakukan restrukturisasi atau membuat struktur organisasi itu orang SDM perlu terlibat. Karena untuk melakukan identifikasi berapa banyak orang yang dibutuhkan dan siapa saja bisa melakukan fungsi-fungsi tersebut. Apakah SDM punya datanya? Itu tentu harus diajak orang-orang SDM. HR must be accountable for conducting organization audit. Nah, demikian juga pada saat melakukan audit, maka HR itu orang SDM perlu dilibatkan juga ya. Dan HR is to identify method to renovate part of the organizational architecture. Sama, pada saat mau melakukan perbaikan di organisasi, orang SDM juga harus dilibatkan karena sekali lagi untuk identifikasi sumber daya manusia yang bisa mengisi dan dibutuhkan. Adakah? Kalau tidak ada, kita harus rekrut baru dan seterusnya. HR must take stock of its own work and set clear priorities. Tentu ini juga adalah tanggung jawab dari HR, Human Resources ya. Bagaimana membuat prioritas-prioritas untuk perusahaan. Oke, kita lanjut. HR and Organizational Culture. Nah, kaitannya dengan di sini SDM dengan budaya perusahaan, budaya organisasi. Nah, tentu dalam hal ini harus mendefinisikan dan melakukan klarifikasi dari perubahan budaya. ASDM harus berada di depan. Seperti di Universitas Telkom kan ada budaya yang harus dikenali oleh seluruh insan yang ada di Universitas Telkom. Apakah itu dosen, mahasiswa, atau para pekerja yang lainnya ya. Itu adalah tentu usaha dari SDM. Selalu ada sosialisasi yang dilakukan secara periodik. Nah, memang tugasnya begitu ya. SDM. Kemudian articulating why culture change is central to business success. Kultur atau budaya di dalam suatu perusahaan itu sesuatu yang bisa menyebabkan kesuksesan perusahaan. Karena kesuksesan itu bisa dibangun, kan? Bisa diusahakan. Dan tentu saja itu harus diberikan kesadaran kepada semua organisasi atau kepada semua orang yang ada di dalamnya. Itu sekali lagi tugas SDM ya. Identifying alternative approach to creating culture change. Atau kalau ada perubahan-perubahan, tentu saja SDM juga harus memberikan sosialisasi dan pemahaman-pemahaman lebih lanjut. Sekali lagi untuk kepentingan perusahaan supaya tercapai tujuan perusahaan. Ya. Kemudian ada 4 perubahan di dalam lini ini organisasi. All senior operating management can create an environment in which HR become focused on outcome instead of activities. Nah, di sini bagaimana para manajer operasional senior itu bisa menciptakan lingkungan sehingga SDM itu bisa fokus terhadap hasil-hasil yang bisa dihasilkan dari aktivitasnya. Nah, tentu yang pertama adalah communicate. Harus ada komunikasi. Secara garis dasar, seperti yang saya sebutkan oleh Edward Deming, management is communication. Effective management is effective communication. Manajemen itu adalah komunikasi. Manajemen yang efektif adalah yang komunikasinya efektif. Itu adalah garis besar. Sehingga dalam hal ini, apabila ingin supaya memberikan perbaikan, komunikasinya harus lancar. Tentu komunikasi ini pengertiannya luas ya. Tidak sekedar berbicara, tidak sekedar surat-suratan, tidak sekedar telepon-teleponan, tetapi bagaimana tujuan dari organisasi ini bisa dipahami oleh semua orang. Dari level besar sampai level kecil bisa dipahami. Dan itu butuh komunikasi.
explicitly define the deliverable from HR and HR accountable for result. Nah, dalam ini tentu harus dilakukan secara eksplisit oleh HR ya, bertugas. Kemudian harus invest, nanam modal gitu kan, untuk sesuatu yang inovatif, untuk kegiatan-kegiatan HR. Nah, lakukanlah sejumlah kegiatan yang itu bisa menarik SDM. Demikian juga kita harus merekrut para pekerja yang makin kesini makin profesional. Itu tugas SDM ya. Kemudian kita lihat di sini human capital management. Nah, tadi kita mengenal istilahnya human resources, sumber daya manusia. Dahulu ada yang protes itu terhadap istilah sumber daya manusia itu. Seperti kata Profesor Fuad Hasan, bekas Mendikbud dulu zaman Pak Harto itu. Kata Profesor Fuad Hasan, penyebutan sumber daya manusia itu sesungguhnya adalah mereduksi fungsi manusia yang tadinya manusia itu sebagai aset yang paling berharga, dengan sebutan sumber daya manusia itu di, di, direduksi, dikurangi gitu kan, sumber daya manusia. Sehingga memang istilah berikutnya nanti lebih menyebut human capital gitu. Modal manusia itu adalah lebih umum dibanding dengan human resources, sumber daya manusia. Maka sekarang kita lebih banyak mengenal istilah human capital dibanding dengan human resources. Walaupun ya istilah itu juga human resources juga digunakan sekarang ini. Ya, sekali lagi memang ada yang protes. Dulu waktu beliau jadi Menteri Pendidikan ya. To become effective human capital manager, HR manager must develop competencies. Bagaimana supaya HR itu makin kompeten di sini adalah harus membangun knowledge of the business. Nah, nanti menggunakan sistem informasi membangun knowledge management misalnya. Itu apa sebetulnya? Itu adalah kompetensi di bidang pengetahuan yang bisa didokumentasikan menggunakan sistem informasi. Anda bisa terlibat di situ ya. Human resource functional expertise ini juga makin dikuatkan bagaimana tugas atau fungsi dari SDM itu makin baik lagi. Dan management of change. Nah, ini yang tidak kalah penting, perubahan-perubahan di manajemen juga harus dipahami oleh sebanyak-banyak orang. Kemudian new functional role of HR. Ada tugas-tugas baru atau fungsi-fungsi baru dari human resources. Jadi mesti fokus pada business level outcome daripada HR level input itu sendiri. Jadi diharapkan orang HR itu juga peduli dengan kondisi bisnis perusahaan. Tidak sekedar ngurusi SDM saja. Dan HR must become a strategic core competency rather than a market follower. Sebaiknya HR itu menjadi kompetensi inti strategis dibanding dengan hanya sekedar mengikuti market saja. Nah, tentu dalam hal ini perlu wawasan yang makin luas bagi para manajer SDM ya. Bagaimana tidak sekedar mengikuti arus saja, tetapi juga perbaikan dari sisi kompetensi intinya perusahaan. Strategic kompetensi are more important than functional competencies. Di sini disebutkan kompetensi strategik itu lebih penting dibanding dengan kompetensi fungsional yang strategis gitu. Yang strategis itu tentu melihat ke masa depan biasanya. Sedangkan fungsional itu apa yang dilakukan saat itu. Jadi melihat ke masa depan itu lebih baik dibanding dengan hanya sekedar melihat saat ini. Ini sesuai dengan teori terowongan atau tunnel theory. Tunnel teori itu menceritakan orang yang di luar terowongan itu melihat ada kekurangan-kekurangan. Tapi kalau orang yang di dalam terowongan rasa sudah sempurna saja, sudah cukup. Nah, biasanya kita gitu ya. Kalau kita pelaku biasanya sudah merasa puas. Tapi orang yang memperhatikan dari luar ada kekurangan yang kita lakukan. Ini juga sama di sini ya. Strategic competencies itu lebih penting dibanding dengan functional competencies. Sedangkan the most important missing element in the HR function expertise is a system perspective. Yang paling penting lagi adalah bisa melihat secara menyeluruh di perusahaan tersebut. Apa sih kekurangannya? Apa kebutuhannya? Tidak sekedar lihat unit per unit, tetapi secara menyeluruh juga perlu perhatian dari manajer SDM gitu.
Oke, kita lanjutkan analyzing dysfunctional culture. Nah, kita melakukan analisa terhadap budaya yang tidak berfungsi. Mengapa komponen of the culture are misaligned? Tidak nyambung. Nah, artinya budaya yang ingin kita kembangkan di perusahaan itu perlu dievaluasi karena belum tentu pas, cocok. Bisa saja ada penolakan, bisa dilakukan analisa ataupun evaluasi. What priorities should be assigned each of the gap between what culture is and what people feel that it should be. Ya, seperti tadi. Perlu ada pengukuran, sehingga perlu ada survei gitu ya. Perlu itu, tidak cukup hanya memberlakukan, perlu juga dievaluasi melalui survei. What resources are needed and how should they be used to change the culture? Apa yang perlu dimiliki sumber-sumber daya untuk pengubahan terhadap budaya kalau ternyata tidak pas. How should the change effort be managed and who does what? Siapa saja harus dilebatkan pada saat kita mau mengubah budaya. Bagaimana caranya? Nah, itu juga perlu pemikiran yang panjang juga. What role should each strategy play in signaling, making, and reinforcing the necessary change? Nah, tentu dalam hal ini strategi yang bisa dimainkan oleh human resources juga perlu ditimbang. Sekali lagi, bisa saja budaya itu berhasil di perusahaan, tetapi belum tentu. Dan bisa saja budaya itu cocok untuk rentang waktu tertentu, kemudian pada waktu rentang berikutnya harus ada penggantian. Itu juga tentu sekali lagi perlu melalui evaluasi. Saya kira itu yang perlu diperhatikan soal budaya ya. Sekarang key activities of human resources. Aktivitas-aktivitas utama pada sumber daya manusia. Tentu harus ada perencanaan, ada kebijakan, harus gaji dan benefit yang diterima SDM itu bagaimana, harus ada perubahan. Apalagi kondisi Indonesia ini ya, terus terjadi eh, penurunan nilai mata uang. Maka perlu juga ada penyesuaian. Kemudian human right and labor laws juga harus diperhatikan ini. Dan recruitment, selection, and orientation. Ini juga harus diperhatikan. Ini. Rekrutasi, penyeleksian, dan orientasinya. Performance management juga demikian. Harus dinilai bagaimana orang itu. Nah, itu bisa menggunakan beragam cara itu ya untuk menilai orang. Bisa menggunakan balance scorecard yang dikecilkan sampai orang per orang gitu. Terus ditarik ke tingkat unit yang lebih besar gitu. Kemudian juga harus merencanakan training dan staff development, pengembangan staff gitu. Melalui training, apakah training bisa dilakukan di luar atau in-house training, di dalam. Dilakukan training oleh para senior kepada para junior. Itu juga bagus. Dan yang paling penting ada communication dan counseling. Communication itu adalah mengkomunikasikan pekerjaan organisasi kepada seluruh jajaran, dan counseling itu kita melakukan komunikasi kepada orang-orang yang ada masalah biasanya. Counseling ini. Untuk segera supaya bisa diatasi. Jangan sampai berlarut-larut. Nanti jadi masalah baru. Oke, saya kira sampai di sini saja perkuliahan kita. Semoga mudah-mudahan memberikan manfaat bagi Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.